Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih buat Bamak Jombang yang berikan kesempatan saya untuk berbagi berkat dalam program Gembala Menyapa. Hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat, yaitu berbicara tentang perisai. Saya akan bacakan dulu dalam Mazmur pasal 89 ayat yang ke-19. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Ayat ini begitu menarik untuk kita renungkan. Dikatakan sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus. Perisai kita kepunyaan Tuhan. Perisai itu bicara senjata. Senjata tentunya dipakai untuk peperangan. Dan selain itu, dikatakan juga Raja kita. Selain perisai itu kepunyaan Tuhan, tapi Raja kita, dikatakan juga itu kepunyaan yang kudus Israel. Nah, Raja di sini bicara tentang pemimpin dalam peperangan. Jadi bisa kita dapatkan sebuah pengertian dari ayat ini bahwa baik perisai itu ada hubungannya dengan peperangan, dan raja adalah pemimpin dalam peperangan. Jadi peperangan yang kita hadapi semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang dalam hidupnya tidak mengalami peperangan. Peperangan juga bicara pergumulan, berbicara tantangan, problem yang sedang dihadapi. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi ada peperangan, Firman Allah mengingatkan untuk kita menggunakan perisai. Karena yang kita hadapi adalah panah api si jahat. Bapak Ibu yang saya kasih, berbicara tentang persenjataan. Kalau di zaman kuno, peperangan itu menggunakan senjata pedang, tombak, anak panah, dan juga di sana ada perisai. Tentunya masih banyak peralatan perang yang lain. Itu sangat beda dengan peperangan zaman sekarang, yang baru kita lihat peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Sudah tidak lagi memakai pedang, tombak, anak panah, tapi menggunakan roket, menggunakan peluru, menggunakan bom. Bapak Ibu yang saya kasihi, Firman Allah mengingatkan kepada setiap kita bahwa menghadapi peperangan atau serangan dari musuh, kita butuh perisai. Secara khusus hari ini saya mau ajak saudara untuk renungan tentang hal perisai. Dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, perisai itu alat untuk melindungi diri dan menangkis senjata, atau kita mungkin kenal istilah tameng. Dalam bahasa Inggris itu artinya pertahanan. Jadi perisai itu pertahanan. Saudara yang kasihi, kita mau lihat tameng itu ketika dipakai oleh seorang tentara atau pasukan, itu posisinya di mana dan apa fungsinya. Posisi perisai itu selalu ada di bagian depan. Tidak mungkin orang memakai perisai kemudian ditaruh di belakang. Karena kalau perisai itu ditaruh di belakang, perisai itu tidak akan ada gunanya. Artinya, iman itu adalah hal yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan perisai itu harus dipegang di tengah. Dia ada di depan, tapi dia juga ada di tengah, harus dipegang di tengah. Tepat di depan tubuh kita atau tepat menutupi dada. Nah, kita tahu di mana menutupi dada. Di dada itu ada bagian yang menjadi
pusat kehidupan, yaitu jantung dan hati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa artinya kita harus menggunakan perisai? Nah, tadi dikatakan di ayat pokok kita adalah perisai itu kepunyaan Tuhan. Dan raja itu kepunyaan yang kudus Israel. Dan peperangan itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, artinya dalam kehidupan kita orang percaya, jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus itu yang harus menguasai kehidupan kita, hati kita. Makanya perisai itu ada di tengah. Sesuatu yang utama dibutuhkan dalam hidup kita. Bentuk anak panah yang dilontarkan oleh si jahat, yang siap dilepaskan senantiasa, serangan si jahat. Anak panahnya itu berbentuk apa saja. Saudara, anak panah yang siap dilepaskan oleh si jahat adalah, yang pertama adalah anak panah ketakutan. Dan kalau orang sudah mengalami ketakutan, maka apa terjadi? Anak panah yang kedua akan dilepaskan oleh si jahat, yaitu anak panah kebimbangan. Dan anak panah yang ketiga adalah anak panah kekhawatiran. Karena ketakutan, maka banyak orang akhirnya bimbang dengan situasi yang terjadi. Banyak orang dikuasai ketakutan. Saya mau ambil satu contoh. Ketika murid-murid sedang menyeberang, sementara Yesus tinggal di darat, mereka diperintahkan oleh Yesus untuk menyeberang terlebih dahulu. Di tengah perjalanan mereka dihempas oleh gelombang. Mereka mengalami ketakutan. Bahkan karena ketakutan itu, Yesus yang datang menghampiri mereka. Mereka tidak katakan itu Tuhan, tapi itu hantu. Apa yang terjadi? Saudara, mereka tidak bisa melihat pertolongan itu sedang datang kepada mereka. Karena apa? Karena takut, nggak bisa melihat Tuhan. Dan salah satu di antara ke-12 murid yang ada di dalam perahu yang sedang diombang-ambingkan berkata, "Kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang." Apa kata Yesus? "Datanglah kemari." Dan Petrus akhirnya keluar dari perahu itu. Yang terjadi apa, saudara? Ketika Petrus fokus dengan apa yang Yesus katakan, dia melakukan dengan iman. Saudaraku, Petrus berjalan di atas air. Tapi firman Allah mengatakan, ketika dirasanya tiupan angin, mulai lagi dia pakai perasaannya, mulai lagi dia melihat kanan dan kiri. Dia bimbang. Dan apa yang terjadi? Dia hampir tenggelam. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena ketakutan, banyak orang yang akhirnya bimbang. Karena ketakutan, banyak orang yang akhirnya hampir tenggelam. Dan jangan-jangan sudah ada yang sedang tenggelam. Situasi yang terjadi hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, biarlah Yesus berdaulat penuh atas hidup kita. Karena perisai itu pelindung kita, itu kepunyaan Allah, ada di tangan Tuhan. Dan raja itu adalah kepunyaan Allah. Artinya peperangan yang kita hadapi, percayalah, kalau kita hidup tetap ada di dalam Dia, Tuhan yang mengendalikan penuh kehidupan kita. Tuhan yang mengendalikan penuh apa yang sedang terjadi dan kita hadapi. Percayalah, kalau kita bertahan dalam kebenaran, dalam iman, Tuhan pasti nyatakan mujizatnya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Allah boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.